Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini agak lama ya update-nya teman-teman. Kemarin udah lama bener vakum karena ada berbagai macam kesibukan yang ya baru jadi orang sok sibuk lah ceritanya. Tiba-tiba teman-teman ini agak sedih lah teman-teman. Jadi yang biasanya saya ini sudah nyaman gitu, gak ada gangguan, tiba-tiba saya mendapatkan telepon yang beruntun banyak banget. Dalam 1 menit bisa ditelepon mungkin 3 kali panjang bener ini pokoknya teleponnya ini banyak bener. Dan ini sekitar 2 hari saya mendapatkan teror nih. Nggak saya angkat sih karena saya udah tahu biasanya kalau yang teleponnya sampai berkali-kali nggak berhenti-berhenti itu pasti ini kaitannya tentang utang lah, ini tagihan ini. Sementara saya kan tidak pernah punya utang. Selama ini saya sudah tidak punya utang. Utang saya yang terakhir terbayar itu di bulan Maret kalau tidak salah. Jadi utang terakhir itu bulan Maret sudah selesai. Habis itu saya sudah tidak punya lagi utang. Jadi kalau kemudian sekarang muncul ada telepon berkali-kali ini, pasti ini debt collector kali ya, yang baru nagih. Dan bukan saya yang utang pastinya. Teman-teman, ini saya jadi pengen bahas masalah tabiat orang yang berutang, terutama utang riba ini. Orang yang sudah punya utang, kemudian utang itu ada nilai ribanya, itu nanti kecenderungannya adalah dia itu akan senang untuk membuka utang baru. Karena apa? Karena dia pengen mencari solusi untuk melunasi utangnya yang pertama. Dan yang dalam pikirannya ada, dan apa yang ada dalam pikirannya itu biasanya adalah utang, solusinya itu adalah utang. Jadi untuk menyelesaikan utang ya dengan utang, biasanya sih gitu cara berpikirnya. Kok bisa tahu? Ya saya dulu juga pelaku utang soalnya. Nah, pada suatu posisi ketika sudah mentok, kemudian sudah tidak mendapatkan lagi, kemudian sudah tidak memiliki lagi jalan untuk mendapatkan utangan baru, lalu sudah ditelepon-telepon oleh debt collector dan macam-macam dan lain sebagainya, maka boleh jadi kemudian yang sekarang paling gampang itu adalah mengajukan pinjaman online. Pinjaman online itu kan gampang sekali teman-teman ngajuinnya. Saya tidak menyarankan teman-teman atau saya tidak mempromosikan kepada teman-teman supaya minjem online, enggak. Tapi saya memberikan gambaran bahwa sebetulnya ini berbahaya. Karena apa? Fasilitas ini terbuka dan sangat mudah untuk menjebak orang. Orang dengan mudahnya kemudian mendapatkan pinjaman uang, dan itu pun tidak pernah ada pertemuan antara si pemberi uang dengan orang yang menerima pinjaman atau yang menerima utangan tadi. Orang yang sudah tercebur dengan dunia gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang atau gali lubang tutup empang, itu kemudian pasti punya pikiran-pikiran agak jahat ya. Jahatnya dengan cara apa? Yang didaftarkan sebagai kontak daruratnya itu adalah orang-orang yang boleh jadi dia tidak ada kaitannya dengan dia gitu. Atau orang-orang yang boleh jadi dia tidak punya urusan dengan utang. Seperti contohnya saya tidak pernah utang online, kemudian tiba-tiba saya ditelepon berkali-kali oleh debt collector. Dari mana saya tahu debt collector? Saya menginstal aplikasi Truecaller. Di situ bahasa Inggrisnya apa, saya agak lupa bahasa Inggris karena saya udah lulus sekolah itu udah lama, jadi agak nggak bagus spell bahasa Inggrisnya. Truecaller ya, mudah-mudahan benar ya. Nah itu di situ muncul ada DC DC ini kan debt collector ya kan, bukan merek tas ini mah. Terus kemudian ada nih rentenir. Nah jadi di sini udah jelas ini orang nelpon tuh mau nagih utang, padahal saya nggak pernah punya utang. Teman-teman, ini kalau teman-teman ini ada yang seperti ini, itu namanya zolim teman-teman, zolim betul. Kenapa? Bayangkan, saya ini seorang pegawai yang saat ini di era pandemi ini harus sering-sering terhubung dengan internet, sering-sering Zoom, sering-sering video conference, dan tiba-tiba HP yang saya gunakan itu, yang sering saya gunakan untuk rapat dan sebagainya itu, ditelepon berkali-kali oleh orang yang sangat mengganggu, yaitu debt collector. Bayangkan teman-teman semua, bagaimana saya mau bekerja kalau kemudian saya ini ditelepon dalam 1 menit aja bisa berkali-kali nelponnya, dan itu tidak pernah berhenti. 1 hari itu full dia nelpon teman-teman.
Luar biasa nggak zolimnya itu? Zolim bener. Yang zolim adalah orang yang berutang tadi zolim. Sekarang pertanyaan saya begini teman-teman semua. Yang menerima utang itu adalah teman-teman, bukan saya. Nah kok bisa-bisanya saya yang disuruh untuk menghadapi debt collector tadi? Jelas nggak masuk akal teman-teman semua. Di channel ini, saya itu adalah memberikan motivasi pada teman-teman semua untuk segera menyelesaikan utangnya. Untuk segera menyelesaikan utangnya, tapi tidak usah membayar ribanya. Bagaimana caranya? Silahkan disimak di channel ini. Ada banyak videonya. Bukan berarti saya menjadi konsultan atau bahkan menjadi semacam biro jasa untuk menyelesaikan utang teman-teman semua. Sama sekali tidak teman-teman semua. Teman-teman yang punya utang silahkan diselesaikan sendiri. Bukan saya yang kemudian menyelesaikan. Jadi kalau seperti ini sangat mengganggu teman-teman semua. Jadi kalau emang punya utang silahkan dilunasin. Jangan kemudian bawa-bawa orang lain itu tidak pernah tahu loh teman-teman itu punya utang itu. Jadi dulu teman-teman yang menikmati sendiri uang utangan itu, kenapa kok kemudian orang lain, pihak lain yang disuruh untuk bertanggung jawab, untuk ikut bertanggung jawab. Itu kan namanya menyusahkan orang lain. Jadi sudahi tabiat untuk terus gali lubang tutup empang itu teman-teman semua. Dan jadilah kesatria ketika teman-teman ini pernah menikmati utangnya itu, ya selesaikan. Jangan kemudian itu dilempar pada orang lain. Karena ini nggak cuma sekali dua kali teman-teman semua. Beberapa kali ada orang tuh yang seperti ini. Jadi mendaftarkan nomor orang yang tidak pernah ada kaitan dengan utang itu sebagai kontak darurat. Dan tahu sendiri, pinjaman online itu sangat mengganggu kalau pas nagih itu. Itu teman-teman punya dosa. Dosanya apa? Dosa pertama adalah sudah berutang tetapi kemudian mangkir, tidak mengembalikan uangnya. Dosa keduanya adalah pinjamannya itu ada ribanya. Dosa ketiga, zolim. Orang lain dizolimi dengan utangnya teman-teman itu. Nah, ini sekedar untuk membuka mata teman-teman semua. Karena saya yakin sih nggak semua teman-temannya yang seperti ini, nggak. Mungkin itu teman-teman semua. Jadi mohon maaf selama ini agak vakum karena baru menjadi orang yang sok sibuk teman-teman, baru banyak ujian, kemudian akhirnya lama nggak update. Tiba-tiba pas banyak ujian, bayangkan ya, pas baru banyak ujian, telepon debt collector, pusing teman-teman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman yang melakukan tadi segera tersadar dan segera diselesaikan utangnya. Kemudian, ini nasihat untuk debt collector ya. Siapapun yang kemudian bekerja sebagai debt collector atau bagian penagihan utang. Anda ini perlu kemudian mawas diri bahwa orang yang ada dalam kontak darurat itu kan tidak pernah dikonfirmasi sebelumnya ketika utang itu cair. Tidak pernah ditelepon sebelumnya bahwa apakah betul Bapak ini sebagai kontak daruratnya si A yang meminjam uang dan sebagainya. Itu kan enggak. Kenapa kok tiba-tiba orang yang secara secara tiba-tiba nomornya dibawa oleh si peminjam uang tadi, kemudian itu cuma diiyain aja, disimpan oleh si pemberi utangan ini, dan kemudian ketika si peminjam uang, si pengutang tadi tidak bisa dihubungin, tidak membayar utangnya, kok kemudian si kontak darurat itu yang ditelepon-telepon. Kan ini sangat aneh loh teman-teman, aneh betul. Kayak mana cara kerja seperti itu? Harusnya kan dari awal tuh di cross check dulu, betul nggak ini betul Anda sebagai kontak daruratnya atau bukan. Jadi clear, ketahuan, harus menghubungi kemana itu ketahuan. Kalau ini kan enggak. Yang punya hubungan itu cuma yang punya utang dan si pemberi utang, kok kemudian begitu ada bahan prestasi yang ditelepon-telepon orang lain yang tidak pernah tahu transaksi itu kapan, siapa yang minjem uangnya, berapa uang yang cair juga nggak pernah tahu. Aneh teman-teman. Takutnya ketika di dunia ini urusan ini nggak selesai, pengadilan akhirat itu akan membahas ini teman-teman semua, akan diangkat ini masalah ini. Orang yang dizolimi dan dia belum mendapatkan keadilan di dunia, maka pastilah dia akan meminta keadilan itu di akhirat. Hati-hati teman semua. Meskipun teman-teman berlindung, saya bekerja pada institusi, tetapi di pengadilannya Allah nanti itu bukan institusi yang diadili, tetapi
orang perorangan yang diadili. Jadi tidak ada lagi ini yang diadili adalah banknya, atau yang diadili adalah lembaga peminjam, lembaga yang menyediakan pinjaman online. Enggak, yang diadili adalah orangnya, karena yang punya akal itu adalah orangnya. Mudah-mudahan ini membuka mata kita semua. Apabila ada salah, mohon maaf. Apabila ada yang benar, maka tentu itu adalah dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.